Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah sehat Abi. Alhamdulillah sehat. Apa kabar ya, Di? Alhamdulillah sehat, Bi. Apa kabar Aulia Rahman? Alhamdulillah sehat, Bi. Alhamdulillah sehat. Rahmat Kurniawan? Rahmat, apa kabarnya? Mana Rahmat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita masuk ke pertemuan pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita mulai, kuis dan tugasnya sudah diselesaikan, Nak? Sudah Abi. Sudah, kuis-kuisnya yang belum tuntas. Riyadi udah tuntas kuisnya. Tahu saya sih udah, Bi. Sudah. Rahmat, Anissa, Rahmat, kemudian Aulia Rahman, udah siap kuisnya? Insya Allah sudah, Bi. Ya. Harapan Bapak semuanya agar kalian cepat menyelesaikan seluruh kuis yang harus diselesaikan, kemudian juga tugas-tugasnya dituntaskan. Begitu juga kuis yang belum tuntas dituntaskan, agar nantinya ketika menghadapi ujian semester nilai tidak bermasalah seperti itu. Untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan masuk ke materi bola kecil, yaitu badminton. Bapak yakin semuanya kalian familiar dengan badminton ya, karena ini merupakan olahraga yang banyak digandrungi dan disukai oleh masyarakat. Seperti itu. Maka ini juga menjadi satu olahraga yang memang benar-benar jadi prestasi ya, menjadi satu olahraga prestasi yang dirasakan dan yang diraih oleh Indonesia saat ini. Itu. Ya, sebelum kita mulai, karena Bapak sampaikan tadi dan Bapak katakan bahwa badminton ini menjadi satu olahraga yang familiar di masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba Bapak akan tanyakan, Riyadi mana Riyadi? Iya, Bi. Iya, Riyadi. Kira-kira siapa atlet tunggal yang kamu sukai, yang kamu kenal? Tunggal putra boleh, putri juga boleh. Siapa? Liliana Nasir. Liliana Nasir, oke. Anissa Pratiwi. Iya Abi. Siapa yang kamu kenal? Lupa Abi. Lupa. Ganda boleh, tunggal juga boleh, atau ganda campuran juga boleh. Siapa yang kamu kenal? Yang viral sekarang atau yang berprestasi sekarang ataupun yang sudah pensiun juga boleh. Siapa kira-kira yang kamu kenal?
Susi Susanti, Bi. Iya, itu dia ganda atau tunggal? Lupa, Bi. Lupa. Oke, Monica, coba sebutkan. Butet, Bi. Butet. Dia ganda atau tunggal? Ganda, Bi. Ganda sama siapa? Lupa saya, Bi. Lupa, jadi Itu nonton Iya. Bi. Rahmat Kurniawan. Sebelum kita masuk ke materi, coba Rahmat Kurniawan. Siapa atlet badminton yang kamu suka, yang kamu kenal? Ada Rahmat Kurniawan. Mana Rahmat? Oke, kita anggap tidak hadir dia ya. Ya, untuk pertemuan minggu ini, ya kita akan kaji atau belajar bersama pokok bahasan tentang bulu tangkis. Indikator pembelajarannya adalah menjelaskan sejarah singkat olahraga bulu tangkis. Ya. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita akan masuk ke tetap bulu tangkis, namun masuk ke teknik permainan. Nah, namun untuk pertemuan yang ketiga kita akan masuk ke peraturan-peraturan permainan bulu tangkis. Intinya ini memang benar-benar kita memahami dan bisa memahami dan mengerti, dan juga nantinya ketika ujian semester kalian betul-betul memang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bulu tangkis. Ya, secara singkat, bulu tangkis atau badminton itu suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Jenis permainan olahraga ini berkembang sangat pesat. Di setiap perlombaan, dan ada juga momen-momen event lomba tersendiri dalam olahraga bulu tangkis atau badminton. Jadi banyak event-event yang pernah kita dengar seperti Uber ya, Piala Uber, kemudian Piala Sudirman, ataupun All England. Biasanya ada khusus dilombakan untuk bulu tangkis. Dan ini memang cabang olahraga ini memiliki minat yang besar ya. Minat yang besar, dan bahkan Indonesia pun punya sekolah khusus untuk badminton atau bulu tangkis. Ya. Secara singkat, sejarah bulu tangkis itu adalah olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket. Kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan juga di Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianji. Kalau di India disebut pona ya, karena dia ada di daerah tertentu seperti itu. Kemudian dari permainan sederhana tersebut dikembangkan ya dengan teknik-teknik permainan dan juga dengan peraturan-peraturan permainan, dan juga dengan dengan kemampuan teknik yang lainnya dikembangkan sehingga menyesuaikan terhadap peralatan dan sebagainya, sehingga hari ini
permainan ini berubah menjadi olahraga badminton atau bulu tangkis. Ya. Jadi misalkan di Tiongkok terdapat permainan jianji yang disebut dengan jianji yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Nah, ini awal-awal mula seperti itu. Tetapi tanpa raket yang ini menjadikan awal mula dari bulu tangkis. Kemudian dari tanpa raket tersebut dimanipulasi dengan kaki. Jadi nggak ada raket tapi dengan kaki. Contohnya seperti olahraga lain yaitu takraw, ya, pakai kaki. Jadi objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Kalau melihat jianji. Inti permainan dalam bulu tangkis dan badminton ini juga koknya tidak menyentuh tanah. Jadi berusaha di antara dua pemain ganda ataupun tunggal agar bola kok atau kok tidak jatuh di lapangan mereka seperti itu. Kemudian kalau di Inggris, sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut dengan battledores dan juga shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat atau battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ya, tetap menggunakan jadi alat peralatan ini digunakan malah dayung atau tongkat. Kalau di Cina dalam permainan jianji tidak menggunakan raket, bahkan hanya dengan menggunakan kaki. Nah, inilah awal dari terbentuknya awal sejarah dari terbentuknya bulu tangkis atau badminton. Seperti itu. Seperti yang kita lihat di gambar ya, ada permainan jianji yaitu bahan berbentuk karet sebagai pemberat yang kemudian dikasih bulu ayam atau bulu angsa. Sama juga di battledores atau shuttlecock Inggris yang di negara Inggris yaitu pakai bulu angsa atau bulu ayam dan juga menggunakan alat seperti raket. Penduduk Inggris, nah ini kalau dilihat di negara Inggris, membawa permainan ini ke Jepang, ke Tiongkok, kemudian juga ke Siam yang kita kenal sekarang dengan Thailand. Selagi mereka memonolisasi, jadi olahraga badminton ini berkembang di sekitar Asia. Dan ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat. Dan juga dalam badminton atau bulu tangkis ini menjadi olahraga kompetitif bulu tangkis yang diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Jadi saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan, nah, disitulah akan terbentuk awalnya dari badminton. Jadi dengan demikian itu secara singkat sejarah awal dari badminton yang dari berbagai macam daerah, yang ada jianji di Tiongkok, kemudian juga ada di permainan daerah lain di Inggris dan sebagainya. Oleh sebab itu pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan, kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona. Jadi disitulah awal dari istilah badminton di India. Kemudian para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet
oleh Isaac Spratt ya. Jadi seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore, yang merupakan permainan baru ya, sehingga disinilah awal dari dibuatnya dari permainan-permainan rakyat sehingga dikembangkan menjadi satu permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, kemudian dengan dikembangkan oleh Isaac Spratt tadi, maka Battledore bulu tangkis jadi sebuah permainan baru. Ya, ini melukiskan permainan disebutkan dimainkan dan di tempat permainan itu adalah di gedung badminton atau badminton house, Institute of Beaufort ya, seperti yang disebutkan, yaitu di negara Inggris. Jadi singkatnya, rancangan peraturan yang pertama pun ditulis oleh klub-klub badminton yang ada di Inggris dan asosiasi bulu tangkis di Inggris pada 1893 dan pada kejuaraan internasional. Jadi berkembanglah permainan olahraga badminton, bulu tangkis, sehingga pertama kali diadakan lomba pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Jadi kejuaraan dalam All England yang kita dengar saat ini, yang kita tahu, ini merupakan lomba atau permainan olahraga bulu tangkis yang bergengsi. Jadi bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah-wilayah Asia Timur dan Tenggara yang saat ini mendominasi olahraga ini, dan di negara-negara Skandinavia. Indonesia juga termasuk satu negara yang mengembangkan permainan olahraga bulu tangkis, karena juga Indonesia memiliki atlet-atlet dan pemain-pemain hebat dalam olahraga bulu tangkis. Dalam permainan olahraga bulu tangkis ini atau badminton, ada 5 partai yang biasanya dimainkan. Ada partai tunggal putra, ada partai tunggal putri, ada ganda putra, ada ganda putri, dan ada ganda campuran. Ya, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin tanyakan dulu. Monica pernah tahu siapa pemain ganda campuran dalam olahraga badminton? Yang tadi Bi, Butet. Yang sama Susi Susanti, Bi. Susi Susanti itu yang sama suaminya, Bi. Siapa sebenarnya? Kalau Susi Susanti saya lupa nama suaminya, Bi. Cuman waktu itu dia ganda campuran sama suaminya, Bi. Sekarang menjadi suami istri. Ya, maka perkembangan badminton ini juga sangat sangat melesat ya, sehingga sampai dengan 5 partai ya. Mungkin melihat dari prestasi dan dari kemampuan pemain dan juga dari permainan badminton ini yang banyak digandrungi dan menjadi permainan yang disukai oleh dunia bahkan, maka partai permainannya pun banyak gitu ya, sampai dengan ganda campuran. Prestasi di Indonesia sudah kita tidak ragukan lagi. Indonesia punya pemain-pemain hebat dalam 5 partai tersebut gitu ya. Kemudian dari perkembangan olahraga badminton tersebut ada beberapa peralatan-peralatan, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus memang dibuat. Jadi sehingga jadi badminton ini menjadi satu permainan yang memang betul-betul sportif sehingga betul-betul baik. Jadi lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar nanti setelah ini akan Bapak tampilkan. Jadi kemudian garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan. Jadi mudah. Jadi ketika pemain melakukan satu permainan bulu tangkis dan mampu membaca arah bola, jadi kelihatan batas dan jangkauan bola yang harus diraih oleh pemain.
Nah, kemudian permukaan lapangan yang disarankan terbuat dari kayu atau bahan sintetis. Ini dengan tujuan dan maksud agar tidak mencelakai pemain. Karena jelasnya dalam permainan ini ketika melakukan permainan pastinya akan terjadi biasanya kelelahan-kelelahan, kemudian juga sehingga menimbulkan keringat yang berlebihan, ya, menetes, ya, di atas lantai kayu kah atau di atas semen, maka ini akan mempengaruhi, akan membuat dan akan mengarah kepada menyebabkan kepada kecelakaan pemain. Makanya sering kita lihat ya, kalau dalam permainan itu sering ada petugas yang membersihkan lapangan, mengelap gitu ya, sehingga lapangannya benar-benar baik dan bisa digunakan dengan baik pula seperti itu. Sehingga dengan adanya peraturan dan juga peralatan permainan yang ditentukan dengan baik juga maka akan menimbulkan permainan yang baik. Ya. Berkembang pun sampai saat ini dari peraturan-peraturan yang lama berkembang dan berubah jadi peraturan yang baru. Di antara yang pernah kita dengar itu adalah peraturan seperti contohnya adalah dalam penghitungan skor. Saat ini yang kita kenal ada perubahan perhitungan skor. Misalkan apa ya namanya, Riyadi? Cara perhitungan skor saat ini yang berubah? Riyadi? Nggak tahu, Bi. Cara penghitungan skor sekarang dalam permainan bulu tangkis, ada yang tahu? Anissa, Monica. Pernah dengar dengan istilah rally ya, rally point? Monica pernah dengar? Enggak, Bi. Yang awalnya dalam permainannya itu peraturan penghitungan skor itu tidak seperti saat ini yang berubah. Perubahan itu pun terjadi karena melihat dari efektivitas dan kemampuan pemain seperti itu. Kalau dulu dalam penghitungan skor itu setiap bola mati dalam lapangan pemain tertentu maka pemain lawan akan mendapatkan poin. Saat ini tidak seperti itu. Jadi ketika bola mati dari pihak lawan, ya, maka harus pindah terlebih dahulu. Pindah kemudian harus dia mampu melawan dan melakukan pukulan-pukulan sehingga mendapatkan poin. Maka istilah tersebut adalah rally point yang saat ini kita tahu. Jadi ketika bola itu mati, maka poin yang didapati oleh pemain. Kemudian dilanjutkan dengan selanjutnya seperti itu. Nanti untuk rally point dan sebagainya kita akan bahas di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga. Jadi singkatnya dari lapangan yang digunakan dalam permainan badminton sampai hari ini berkembang, ada yang dibuat dari semen dan bahkan ada juga dibuat dari kayu ataupun dari sintetis, karet sintetis. Dengan tujuan apa? Kalau dengan karet sintetis tidak akan menyederai pemain seperti itu. Dan kemudian juga dimodifikasi permainan tersebut juga ditambah dengan peralatan jaring. Dari sinilah akan kelihatan kemampuan pemain badminton. Intinya pemainnya harus mampu melewatkan bola ke lapangan lawan. Kalau tidak mampu atau alias mati bolanya, artinya akan peluang diraih oleh pemain lawan. Ya, pada gambar yang mau tampilkan, jadi berukuran tertentu ya, dan juga dibuatkan net seperti itu. Ya. Perlengkapan yang lain dalam permainan badminton itu ada raket. Secara tradisional raket dibuat dari kayu.
Riyadi pernah merasakan dulu, pernah tahu dengan raket yang dibuat dari kayu? Enggak, Bi. Saya taunya udah dari besi, Bi. Berarti belum kalian belum hidup atau belum merasakan permainan badminton di zaman dulu ya. Kalau dulu ada raketnya itu dibuat dari kayu gitu. Kalau kualitasnya sampai hari ini dengan sendirinya berkembang teknologi dalam perlengkapan badminton sangat-sangat baik di hari ini ya. Yang dulu kalau menggunakan kayu maka dia akan berat seperti itu. Tapi saat ini berkembang menggunakan karbon. Ya, menggunakan karbon, berkomposisikan komposit serat karbon sehingga lebih ringan. Kemudian lebih ringan tapi tetap kokoh kuat seperti itu. Jadi serat karbon itu sendiri memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi yang kinetik yang lebih hebat seperti itu. Namun sejumlah model rendahan ya, dalam raket masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raketnya. Maka ada istilah yang kalau kita mau beli raket itu ditanyakan yang senyawa kah atau yang tidak senyawa, dari bahan tertentu kah atau bagaimana, dengan senar-senar tertentu atau bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua adalah senar, mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangkis, ya, senar. Saat ini banyak produsen yang memproduksi macam-macam jenis senar yang memiliki ciri-ciri tanggap berlainan. Keawitan secara umum bervariasi dengan kinerjanya. Kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan. Nah, ketika kita beli raket dan pasang senar, biasanya ditanyakan dengan ukuran tegangan tertentu dari pasangan senar. Biasanya itu ukurannya, ketegangannya itu antara 18 sampai dengan 30. Biasanya kalau Bapak pernah beli raket dan memasang itu dengan ketegangannya 26 seperti itu. Biasanya kalau pembeli atau ya, pemain yang ingin membeli raket itu biasanya ada ketentuan yang mereka sukai ya. Jadi misalkan ukuran-ukuran tertentu untuk ketegangan. Jadi sehingga dalam permainannya pun lebih efektif dan baik. Selanjutnya ya, seperti di gambar raket ya, perlengkapan yang digunakan dalam olahraga badminton. Yang ketiga adalah kok. Ini salah satu perlengkapan bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa biasanya. Disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik. Anissa dulu pernah main badminton dengan menggunakan kok plastik. Ya, dengan berkembangnya teknologi saat ini kok plastik itu sendiri tidak ada lagi. Artinya dulu kalau Bapak main badminton juga sering menggunakan kok dari plastik karena lebih awet dan lebih murah seperti itu. Selanjutnya adalah satu perlengkapan lain yang memang harus disiapkan oleh seorang pemain badminton, yaitu sepatu. Ya. Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting. Para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Jadi sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet agar apa? Cengkraman yang baik pada lantai. Dinding-dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik ketika dalam permainan. Jadi tidak licin ya. Tidak licin sehingga tidak mencederai pemain.
dalam perkembangannya dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat ataupun dalam penggunaan sepatu tadi itu, sehingga dengan ringan dan mudahnya, kalau dia dapat menggunakan sepatu badminton yang baik, maka dalam permainan pun akan dia rasakan dengan kenyamanan, sehingga permainannya lebih baik. Jadi biasanya kalau kita lihat dalam permainan badminton itu memiliki sepatu-sepatu yang biasa digunakan yang ringan dan yang beralaskan bawah karet ya, jadi sehingga tidak licin dan mudah dalam bermain. Ada organisasi yang mewadahi permainan badminton. Untuk apa? Untuk menentukan, membuat aturan sehingga permainan olahraga badminton ini benar-benar baik dan akan berkembang dengan baik. Secara organisasi, induk dunia kalau internasional, maka biasanya kita kenal dengan IBF, ya, yang berdiri pada tahun 1934. Ya. Kemudian berkembang dengan sendirinya, mengubah nama internasional badminton, mengubah IBF menjadi BWF, ya, Badminton World Federation. Kemudian di Indonesia juga ada induk organisasi yang mewadahi permainan olahraga badminton. Seperti yang kita kenal itu PBSI, ya, yang berdiri pada tanggal 5 Mei 1951 di Bandung. Yang ketua pertama kalinya adalah Rohdi Pata Atmaja. Ini sebagai pelopor ya dari dan penggagas banyak untuk kegiatan olahraga bulu tangkis Indonesia. Mungkin itu saja nak, singkat dari pembelajaran kita hari ini. Pertemuan minggu depan kita akan melangkah ke teknik permainan. Kemudian untuk yang ketiga adalah peraturan permainan. Ya. Untuk hari ini kita evaluasi. Sebelum kita melangkah ke evaluasi, ada pertanyaan? Monika? Monika, Anissa, ada pertanyaan? Bi. Saya, Bi. Ya. Silakan. Kan, Bi, kalau misalnya organisasi... Makasih, Bi. Kalau misalnya induk organisasi badminton ada yang nasional, berarti setiap negara itu punya induk organisasi badmintonnya sendiri, Bi? Iya, masing-masing negara memiliki wadah organisasi untuk mengatur olahraga tersebut. Ya, kalau di Indonesia kita kenal apa tadi kalau di Indonesia? Persatuan? Kalau di Bulu Indonesia? tangkis Indonesia, Bi. Bulu tangkis seluruh Indonesia. Iya, Bi. Kalau di luar negeri ada tersendiri, tapi secara internasional, secara dunia ada juga organisasi yang mewadahi untuk badminton seperti tadi BWF ya, Badminton World Federation. Sebenarnya ini untuk mengatur peraturan, permainan dan sebagainya, dan juga untuk mengkoordinir permainan badminton secara nasional maupun internasional. Itu fungsi dari wadah organisasi tersebut. Jelas ya, Monika? Monika jelas? Jelas, Bi. Oke, ada lagi mau ditanyakan, nak? Jelas, Bi. Anissa atau yang lain ada yang mau bertanya? Sudah pas, Abi. Sudah pas ya. Minggu depan kita akan melangkah ke materi yang baru, yaitu tetap badminton bola kecil, namun ke teknik permainannya. Ya. Di antaranya apa ya kira-kira? Anissa tahu teknik permainan badminton? Smash, Abi. Ya, smash ya, ataupun servis dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan dalam evaluasi badminton ini, yaitu jelaskan pengertian ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian kedua adalah beberapa partai dalam permainan bulu tangkis, kemudian juga jelaskan induk organisasi nasional dan internasional. Ya.
diselesaikan, kemudian di-share, di-upload ke psikologi, di folder sharing kita, untuk nanti penilaian tugas. Kemudian kuis yang belum tuntas, cepat diselesaikan, karena akan sebentar lagi kita menghadapi ujian semester. Terima kasih, semoga berguna dalam pembelajaran kita hari ini. Dan mari kita berdoa agar Allah selalu memberi kita kesehatan, ya, kemudahan rezeki, begitu juga untuk Bapak Khairul Tanjung dan keluarga, juga selalu Allah berkahi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.